Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nando Oski Septiani, Mila Roshita, dan Tiesa Rama Azura akan membahas materi selanjutnya mengenai momen, kovariansi, dan korelasi. Materi pembahasan yang dibahas adalah 1. Momen diskrit dan kontinu plus contoh soal. 2. Covariance diskrit dan kontinu plus contoh soal. 3. Korelasi diskrit dan kontinu plus contoh soal. Momen, jika X adalah perubahan acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan sebagai mu aksen K dengan definisi mu aksen K sama dengan ekspektasi dari X pangkat K, di mana jika X adalah diskrit, maka sigma X pangkat K dikali dengan Fx. Jika X adalah kontinu, maka integral batas bawah negatif tak terhingga dan batas atas tak terhingga, dan X pangkat K dikali dengan Fx dx, di mana K yang dimaksud adalah 0, 1, 2, dan 3. Contoh soal momen diskrit. Berikut ini diberikan distribusi peluang dari perubahan acak X, di mana X1 adalah Px1 per 4, X2 dengan Px1 per 8, X3 dengan Px1 per 8, X4 dengan Px1 per 2. Maka hitunglah nilai dari mu aksen 3. Berdasarkan definisi momen diskrit, maka mu aksen 3 sama dengan ekspektasi X pangkat 3 dengan sigma X pangkat 3 dikali Fx sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 4 X pangkat 3 dikali Fx, maka dapat disubstitusikan X pangkat 3 dengan 1, 2, 3, dan 4, dan Fx dengan 1 per 4, 1 per 8, 1 per 8, dan 1 per 2, di mana menjadikan 1 pangkat 3 dikali 1 per 4 ditambah 2 pangkat 3 dikali 1 per 8 ditambah 3 pangkat 3 dikali 1 per 8 ditambah 4 pangkat 3 1 per 2 dan menghasilkan 293 per 8. Maka mu aksen 3 sama dengan ekspektasi X pangkat 3 menghasilkan 293 per 8. Contoh soal momen kontinu. Misalnya fungsi identitas dari X berbentuk Fx, X per 3, 1 kurang dari X dan X kurang dari 2, maka 0x lainnya. Maka hitunglah nilai mu aksen 3. Nah, mu aksen 3 sama dengan ekspektasi dari X pangkat 3 sama dengan integral batas bawah negatif tak terhingga dan batas atas tak terhingga, di mana X pangkat 3 dikali dengan Fx dx. Di situ dapat kita jabarkan sebagai berikut. Sama dengan integral negatif tak terhingga batas bawah dan batas atasnya adalah 1 X pangkat 3 dikali Fx dx ditambah integral batas bawah 1 dan batas atas 2 X pangkat 3 dikali Fx dx ditambah integral batas bawah 2 sampai batas atas tak terhingga, maka X pangkat 3 dikali Fx dx. Dan itu dapat kita jabarkan lagi menjadi integral batas bawah negatif tak terhingga sampai batas atas 1 X pangkat 3 dikali 0 dx ditambah integral batas bawah 1 batas atas 2 X pangkat 3 dikali X per 3 dx ditambah integral batas bawah 2 sampai batas atas tak terhingga X pangkat 3 dikali 0 dx sama dengan 0 ditambah 1 per 15 X pangkat 5. Mu aksen 3 sama dengan ekspektasi dari X pangkat 3 sama dengan 31 per 15. Fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari perubahan acak X diperoleh dari ekspektasi dalam kurung E pangkat Tx, di mana dapat dinyatakan sebagai Mx dalam kurung T dan memiliki definisi Mx dalam kurung T. Jika X adalah diskrit, maka sigma X E pangkat Tx dikali dengan Fx, dan jika X adalah kontinu, maka integral batas bawah negatif tak terhingga sampai batas atas tak terhingga, di mana E pangkat Tx dikali dengan Fx. Fungsi pembangkit momen berikut ini dapat dijelaskan dalam dua cara, di mana 1. E Tx dapat diuraikan sebagai Mx dalam kurung T, di mana ekspektasi E pangkat Tx ekspektasi dari 1 tambah Tx tambah Tx pangkat 2 per 2 faktorial tambah
Tx pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Tx pangkat R per R faktorial ditambah dan seterusnya. Dimana jika kita lihat Tx pertama adalah pangkat 1 dan per 1 faktorial. Jika 1 difaktorialkan maka hasilnya tetap 1. Dan R adalah banyaknya jumlah yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekspektasi ditambah T dikali EX ditambah T pangkat 2 per 2 faktorial dikali EX pangkat 2 ditambah T3 ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial dikali EX pangkat 3 ditambah dengan T pangkat R per R faktorial dikali E dalam kurung XR. Demikian seterusnya, sehingga apabila diturunkan terhadap T sebanyak R kali, kemudian harga T sama dengan 0, maka diperoleh M aksen X dalam kurung T sama dengan ekspektasi X ditambah 2T per 2 faktorial ekspektasi X pangkat 2 ditambah 3T pangkat 2 per 3 faktorial ekspektasi X pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah R kali T pangkat R kurang 1 per R faktorial dikali ekspektasi X pangkat R dan seterusnya. Dan M faktorial X sama dengan 0, maka ekspektasi X sama dengan mu aksen 1 dan mu aksen X MX aksen dalam kurung T sama dengan ekspektasi X pangkat 2 ditambah NT per 3 faktorial ekspektasi X pangkat 3 ditambah titik-titik-titik ditambah R dikali R kurang 1 dikali T pangkat R kurang 2 per R faktorial dikali ekspektasi dalam kurung X pangkat R ditambah dan seterusnya. Dan dilakukan pula MX aksen dalam kurung 0, maka ekspektasi X pangkat 2 diperoleh mu aksen 2. Mu aksen X dalam kurung T sama dengan ekspektasi dari X pangkat 3 ditambah titik-titik-titik ditambah R dikali R-1 dikali R-2 dikali T pangkat R-3 per R faktorial dikali ekspektasi X pangkat R dan ditambah dan seterusnya. MX aksen dalam kurung 0 sama dengan ekspektasi X pangkat 3 sama dengan mu aksen 3. Demikian seterusnya, sehingga apabila diturunkan dengan T sebanyak R kali, maka harga T sama dengan 0, maka diperoleh M aksen X dalam kurung 0 sama dengan ekspektasi X pangkat R sama dengan mu aksen R. Hal ini kita akan menurunkan terhadap T dari perumusan pada definisi 1. Maka MX dalam kurung T sama dengan ekspektasi dalam kurung E pangkat TX dan M aksen X dalam kurung TX sama dengan ekspektasi X kali E pangkat TX. M aksen X dalam kurung 0 sama dengan ekspektasi dari X kali E pangkat 0 sama dengan EX sama dengan mu aksen 1 dan MX aksen dalam kurung T sama dengan ekspektasi dari X pangkat 2 dikali E pangkat TX. MX aksen dalam kurung 0 sama dengan ekspektasi dari X pangkat 2 dikali E pangkat 0 sama dengan EX pangkat 2 sama dengan aksen 2. Dan MX aksen dalam kurung T sama dengan ekspektasi X pangkat 3 dikali E pangkat TX. M aksen X dalam kurung 0, maka diperoleh ekspektasi dari X pangkat 3 dikali E pangkat 0 sama dengan ekspektasi dari X pangkat 3 sama dengan mu 3. Dalam hal ini dapat diturunkan bahwa definisi 1 sama dengan MXR dalam kurung 0 sama dengan ekspektasi X pangkat R sama dengan mu aksen R. PX sama dengan 1/4 dikali 2X dengan X sama dengan 0, 1, 2.
A. Tentukan fungsi pembangkit momen. Maka penyelesaian dapat dilakukan adalah A. Mx dalam kurung T sama dengan sigma X E pangkat Tx dikali Px, maka sigma X sama dengan 0 sampai 2 E pangkat Tx dikali 1/4 dikali 2X sama dengan 1/4 1 ditambah E aksen dikali 21 ditambah E pangkat 2T 22 Mx dalam kurung T sama dengan 1/4 di mana dikalikan dengan 1 ditambah 2 kali E pangkat T ditambah E2 pangkat T. Maka T adalah elemen dari R. Penyelesaian dari B, di mana hitunglah μ1 aksen dan μ2 aksen berdasarkan hasil fungsi pembangkit momen. 1. μ aksen 1 sama dengan μ aksen X dalam kurung T sama dengan 0, di mana 1/4 dalam kurung 2 kali ET ditambah 2 kali E2 pangkat T sama dengan 1/4 dikali dengan 4. μ aksen 1 sama dengan 1. Dan penyelesaian yang kedua, untuk μ aksen 2 sama dengan μ aksen X dalam kurung T sama dengan 0, di mana 1/4 dari Mx dalam kurung T dapat diselesaikan dengan cara 1/4 dikalikan dengan 2 kali E pangkat T ditambah dengan 4 kali E pangkat 2T, di mana dihasilkan sama dengan 1/4 dikali dengan 6 dan menghasilkan μ aksen 2 adalah 1,5. Kovarian dari fungsi peluang gabungan P, X, Y dinotasikan dengan kovarian X, Y didefinisikan sebagai kovariansi X, Y sama dengan tau XY sama dengan jika X dan Y diskrit. Tau X, Y sama dengan ekspektasi X dikurang mu X, Y dikurang mu Y sama dengan sigma X dikali sigma Y, X dikurang mu X, Y dikurang mu Y fungsi X, Y. Jika X dan Y kontinu. Tau XY sama dengan ekspektasi X dikurang mu X, Y dikurang mu Y sama dengan integral batas atas tak terhingga, batas bawah negatif tak terhingga dikali integral batas atas tak terhingga, batas bawah negatif tak terhingga. X dikurang mu X, Y dikurang mu Y fungsi XY dx dy. Rumus alternatif untuk kovarian. Kovarian X, Y sama dengan tau XY sama dengan ekspektasi X, Y dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Contoh soal kovarian diskrit. Berikut ini adalah fungsi distribusi probabilities bersama antara variabel X dan Y. Carilah kovariansi X dengan Y. Di sini tersedia sebuah tabel. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama, hitunglah ekspektasi masing-masing variabel. Mu X sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma Xg fungsi X sama dengan 0 dikali 10/28 ditambah 1 kali 15/28 ditambah 2 dikali 3/28 sama dengan 3/4. Untuk mu Y sama dengan ekspektasi Y sama dengan sigma Y. H fungsi Y sama dengan 0 dikali 15/28 ditambah 1 dikali 6/14 tambah 2 kali 1/28 sama dengan 1/2. Untuk langkah kedua, menghitung ekspektasi X, Y. Ekspektasi X, Y sama dengan sigma Y kali sigma X
XY fungsi X, Y sama dengan 0 kali 0 kali 3 per 28 ditambah 0 kali 1 dikali 9 per 28 ditambah 0,2 dikali 3,28 tambah 1,0 9 per 28 ditambah 1,1 3 per 14 ditambah 1,2 kali 0 tambah 2,0 dikali 1 per 28 tambah 2,1 dikali 0 tambah 2,2 kali 0. Maka 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 3 per 14 tambah 0 tambah 0 tambah 0, maka hasilnya 3 per 14. Langkah ketiga adalah TO X, Y sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y sama dengan 3 per 14 dikurang 3 per 4 dikali 1 per 2 sama dengan 9 per 56. Berikut contoh soal kovarian kontinu. Diketahui fungsi peluang kontinu gabungan P, X adalah P, X-nya 1 per 2, 0, 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1, dan 0 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil dari sama dengan 2. 0 selain itu. Tentukan kovarian X, Y. Langkah pertama untuk menghitung ekspektasi X, kita harus menghitung dulu Px. Px sama dengan integral batas atas tak terhingga, batas bawah negatif tak terhingga. Px, Y, dy sama dengan integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0. 1 per 2 dy sama dengan y per 2, batas atas 2, batas bawah 0 sama dengan. Lalu ekspektasi X sama dengan integral batas atas tak terhingga, batas bawah negatif tak terhingga. X, P, fungsi X dx sama dengan integral batas atas 1, batas bawah 0, X dikali 1 dx sama dengan X kuadrat per 2, batas atas 1, batas bawah 0 sama dengan 1 per 2. Untuk menghitung ekspektasi Y, kita harus menghitung dulu PY. PY sama dengan integral tak terhingga, batas atas tak terhingga, batas bawah negatif tak terhingga. Px, Y dx, integral batas atas 1, batas bawah 0, 1 per 2 dx, sama dengan X per 2, batas atas 1, batas bawah 0. Ekspektasi Y sama dengan integral batas atas tak terhingga, batas bawah negatif tak terhingga. Y, P, Y, dy sama dengan integral batas atas 2, batas bawah 0. Y dikali 1 per 2 dy sama dengan Y pangkat 2 per 4, batas atas 2, batas bawah 0 sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, carilah ekspektasi X, Y. Ekspektasi XY sama dengan integral batas atas tak terhingga, batas bawah negatif tak terhingga, dikali integral tak terhingga, batas atas, batas bawah negatif tak terhingga. XY, P, XY, dy, dx sama dengan integral batas atas 1, batas bawah kali integral batas atas 2, batas bawah 0. X kali Y dikali 1 per 2 dy dx sama dengan integral batas atas 1, batas bawah 0, X, Y pangkat 2 per 4, batas atas 2, kali 0 dx sama dengan integral 1, batas atas 1, batas bawah 0, X dx sama dengan X pangkat 2 per 2, batas atas 1, batas bawah 0 sama dengan 1 per 2. Kemudian mencari kovarian. Kovarian X, Y sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2 dikali 1. Maka 1 per 2 dikurang 1 per 2 hasilnya 0.
Nah, sekarang mengenai korelasi. Korelasi dari fungsi peluang gabungan P, X, Y itu dinotasikan dengan KOR X, Y, dan rumusnya itu adalah KOR X, Y sama dengan kovarian X, Y dibagi akar dari variansi X dikali variansi Y. Jadi, kalau mau nyari korelasi itu, kita harus menentukan variansi X, variansi Y, dan kovariansi X, Y. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi peluang diskrit gabungan P, X, Y seperti pada gambar berikut. Itu ada tabel kan? Tentukan korelasi X, Y. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama itu kita harus mencari atau menghitung variansi dari X. Nah, untuk mencari variansi kan kemarin kita harus menentukan ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat kan. Nah, sekarang pertama kita mencari EX, yaitu sigma X dikali GX. 0 dikali 10/28 ditambah 1 dikali 15/28 ditambah 2 dikali 3/28 dan didapat EX-nya yaitu 3/4 dan juga EX kuadrat didapat 27/28. Lalu kita hitung variansi X. Rumus dari variansi X itu kemarin EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Jadi kan tadi EX kuadratnya 27/28 dikurang EX-nya itu kan 3/4. Jadi 3/4 kuadrat. Hasilnya yaitu 45/112. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menghitung variansi Y. Sama seperti tadi yang langkah 1, kita menghitung EY dan EY kuadrat. Didapat EY-nya yaitu 1/2 dan EY kuadratnya 4/7. Kemudian disubstitusikan ke rumus variansi Y yaitu EY kuadrat dikurang EY dikuadratkan dan didapat variansi Y yaitu 9/28. Lalu setelah itu kita menghitung kovarian X, Y. Nah, kan tadi di materi kovarian yang contoh soal bagian 1 udah ditentuin bahwa kovarian X, Y-nya itu 9/56. Maka nilai korelasinya yaitu korelasi X, Y sama dengan kovarian X, Y dibagi akar dari variansi X dikali variansi Y. Nah, tadi kan kovariansi X, Y-nya kan 9/56 per akar dari variansi X-nya itu 45/112, lalu variansi Y-nya adalah 9/28. Dan kemudian setelah dihitung didapat bahwa korelasi X, Y-nya itu adalah akar 5/5. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.